Denny Siregar amuk Baim Wong. Buntut daftarkan Citayam Fashion Week ke Haki. Nggak punya malu pegiat media sosial Denny Siregar ikut buka suara terkait keputusan Baim Wong ajukan pendaftaran merek Citayam Fashion Week ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Kemacetan. Yang lebih menggelikan lagi buat saya adalah ada dua perusahaan, satunya milik Baim Wong yang tiba-tiba ingin mengklaim hak cipta Citayam Fashion Week itu menjadi milik mereka dengan mendaftarkan nama itu ke Haki atau hak atas kekayaan intelektual. Ini yang saya nggak paham. Kekayaan intelektual apa sih yang sudah diciptakan Baim Wong di sana, YouTuber yang sering pamer bagi-bagi uang itu terhadap ajang Citayam? Apa mereka yang menciptakan event itu? Apa mereka yang bekerja membuat event itu sehingga terkenal sampai sekarang? Apa mereka yang memulai event itu dari sepi dan sekarang jadi ramai? Enggak kan? Perusahaan Baim Wong itu hanya ingin memanfaatkan event Citayam untuk menaikkan nama mereka dan berusaha mengkapitalisasinya untuk kepentingan mereka. Di saat Anda sebetulnya ya, di saat ada orang mencaci kita, menggunjing kita, memusuhi kita, memfitnah kita, kemudian kita melakukan kebaikan untuknya itu, ada banyak maksud. Di antaranya maksud tersebut adalah menjaga hati Anda agar tidak berubah menjadi hati yang pembenci kepadanya. Ini maksud yang paling utama. Sehingga Anda, di saat Anda mengeluarkan rezeki untuknya dan sebagainya, itu akan terpangkas kebencian. Sehingga Anda tidak akan membalas gunjingannya dengan kebencian di hati Anda, dengan amarah di hati Anda. Itu kan tujuannya. Rupanya Anda lupa tujuannya Anda itu adalah ingin meluluhkan hatinya, bukan ngurusi hati Anda. Jadi salah. Anda memberi hadiah kepada dia maksudnya biar dia baik-baik sama Anda, kan begitu. Anda tidak memikirkan hati Anda yang lebih mahal. Anda memberi hadiah kepada dia biar dia nggak begitu lagi. Itu adalah martabat berikutnya. Paling utama adalah agar hati kita. Maka kita dicaci orang, balas dengan doa. Supaya apa? Supaya tidak keluar caci maki di lisan saya. Dia membenciku, mendengkiku, tidak, aku akan doakan dia. Bahkan mungkin akan kanu bantu usahanya biar dengkinya tidak pindah ke hatiku. Ini yang terpenting, menjaga hati kita. Lah kita salah, kita beri hadiah kepada dia biar dia baikkan sama kita. Ada maksud tersembunyi ini, udang di balik rempeyek, begitu kan? Akhirnya tidak sungguh-sungguh kita memberinya, bukan karena kita ingin menjaga diri, berbenah, bukan karena Allah. Karena kita ingin dibaikin sama dia. Berantakan di saat dia tidak berubah, berantakan dia tidak menjadi lembut, ya. Ini yang harus Anda pahami. Kemudian setelah itu faedahnya diantaranya adalah yaitu karena Anda istiqomah dengan kebaikan, hati Anda tetap tertata aman, maka lihat Anda pun tidak pernah memberikan reaksi negatif kepadanya apapun yang mereka lakukan. Akibatnya apa? Akibatnya dia sendiri jadi sungkan, lalu dia akan luluh, kemudian menjadi baik. Itu nanti akibatnya, bukan tujuan Anda ke sana. Makanya kesalahan kita dalam berbuat baik adalah bukan karena Allah. Kita ingin dibalas kebaikan oleh orang tersebut. Bahkan seorang ibu menyekolahkan anaknya pun hanya ingin menumpang di masa tuanya. Belum tentu dia akan numpang di anaknya. Salah, didik anakmu karena Allah. Kita beri kepada seorang karena Allah. Bukan. Kita kan bukan basa-basi sosial. Artinya apa? Baik-baiklah sama seseorang agar dibaikin oleh dia. Kalau kau tidak ingin cubit, jangan nyubit orang. Bukan gitu. Saya tidak boleh nyubit karena zalim. Bukan karena saya tidak ingin dicubit. Saya berbuat kepada seseorang karena mengharap Allah. Bukan saya ingin mengharap pemberian dari dia. Di luar dunia Islam, orang berbuat baik itu ada akhlak. Cuman orientasinya bukan Allah, tujuan bukan Allah. Misalnya, jaga tetanggamu. Kenapa? Supaya kalau kamu pergi rumahmu dijaga. Oh gitu doa. Kalau Nabi jangan ngajarkan tidak, iman la yu'minu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya muliakan tetanggamu. Jaga tetangga karena iman kepada Allah. Terserah tetanggaku jaga aku atau tidak, enggak urusan, yang penting aku dapat dari Allah, selesai. Biarpun nanti setelah itu pada akhirnya Allah gerakkan hatinya untuk menjaganya. Di saat dia tidak menjaga, kita pun tidak akan marah-marah. Wong kita tidak minta, wong dia bukan penjaga saya. Jadi seperti itu. Jadi itulah ketenangan batin.
yang sesungguhnya, yang akan dirasakan oleh orang-orang tulus. Dan semoga Anda adalah orang tulus. Hanya saat ini Anda telah salah alamat, maka Anda belum bisa mantap. Setelah ini insya Allah alamatnya benar, Anda ingin benahi, menjaga hati Anda. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Denny Siregar amuk Baim Wong. Buntut daftarkan Citayam Fashion Week ke Haki. Nggak punya malu pegiat media sosial Denny Siregar ikut buka suara terkait keputusan Baim Wong ajukan pendaftaran merek Citayam Fashion Week ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, PDKI, Kementerian Hukum dan HAM. Kemenkumham, pendaftaran tersebut melalui nomor JID 20220521181 dan diajukan pada tanggal 20 Juli tahun 2022. Atas aksinya itu, Baim Wong kini banjir hujatan warganet, bahkan nama Baim Wong kini trending di Twitter hingga Senin, tanggal 25 Juli tahun 2022, pagi. Tidak hanya itu, postingan terbaru Baim Wong pun kini ramai dengan kecaman dari warganet. Melihat hal ini, Denny Siregar langsung beri kecaman pedas pada Baim Wong. Denny Siregar menilai bahwa bukan Baim Wong yang membuat Citayam Fashion Week, bukan Baim Wong juga yang membuat Citayam Fashion Week menjadi terkenal. Namun dengan seenaknya Baim Wong mendaftar Citayam Fashion Week ke Haki, gak ikut bikin, gak ikut kerja, gak pakai keringat, terus cari uang di sana. Apa rasa malu itu sudah gak ada, tulis Denny Siregar di akun Twitter pribadinya. Bahkan Denny Siregar menilai bahwa cara Baim Wong tersebut bisa disebut telah merampas hak orang lain. Mau numpang tenar? Silahkan. Mau numpang Denny Siregar amuk Baim Wong. Buntut daftarkan Citayam Fashion Week ke Haki. Nggak punya malu pegiat media sosial Denny Siregar ikut buka suara terkait keputusan Baim Wong ajukan pendaftaran merek Citayam Fashion Week ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, PDKI, Kementerian Hukum dan HAM. Kemenkumham, pendaftaran tersebut melalui nomor JID 20220521181 dan diajukan pada tanggal 20 Juli tahun 2022. Atas aksinya itu, Baim Wong kini banjir hujatan warganet, bahkan nama Baim Wong kini trending di Twitter hingga Senin, tanggal 25 Juli tahun 2022, pagi. Tidak hanya itu, postingan terbaru Baim Wong pun kini ramai dengan kecaman dari warganet. Melihat hal ini, Denny Siregar langsung beri kecaman pedas pada Baim Wong. Denny Siregar menilai bahwa bukan Baim Wong yang membuat Citayam Fashion Week, bukan Baim Wong juga yang membuat Citayam Fashion Week menjadi terkenal. Namun dengan seenaknya Baim Wong mendaftar Citayam Fashion Week ke Haki, gak ikut bikin, gak ikut kerja.